Nomor 1. Keberhasilan pembelajaran akidah akhlak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi dan karakter peserta didik, kompetensi guru, dukungan keluarga, serta lingkungan sekolah dan masyarakat. Kendala yang muncul dapat berupa kurangnya minat belajar, pengaruh pergaulan yang negatif, metode pembelajaran yang kurang menarik, maupun kurangnya pembiasaan nilai-nilai agama di lingkungan sekitar. Untuk mengatasinya, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan relevan, menjadi teladan yang baik, memberikan motivasi kepada peserta didik, serta menjalin kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekolah. Dengan dukungan semua pihak, pembelajaran akidah akhlak dapat berjalan lebih efektif dan mampu membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Yang kedua, internalisasi nilai. Nomor 2, internalisasi nilai iman dan akhlak dalam pendidikan Islam merupakan proses menanamkan nilai-nilai keislaman agar tidak hanya dipahami oleh peserta didik, tetapi juga diyakini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling berkaitan. Aspek kognitif membantu peserta didik memahami ajaran Islam. Aspek afektif menumbuhkan kesadaran dan penghayatan terhadap nilai tersebut. Aspek psikomotorik mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam perilaku nyata. Dengan demikian, pembentukan karakter di madrasah akan berhasil apabila ketiga aspek tersebut berkembang secara seimbang sehingga nilai iman dan akhlak menjadi bagian dari kepribadian peserta didik. Nomor 3. Materi akidah akhlak memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembentukan karakter peserta didik karena akidah menjadi landasan keyakinan yang mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Ketika peserta didik memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan menjauhi perbuatan yang merugikan. Dengan demikian, nilai-nilai keimanan tidak hanya membentuk pola pikir, tetapi juga memengaruhi perilaku sosial dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai keimanan dapat terlihat di berbagai lingkungan. Di sekolah, peserta didik membiasakan diri berkata jujur saat mengerjakan tugas dan mematuhi tata tertib. Di lingkungan keluarga, mereka menghormati dan membantu orang tua tanpa harus diminta. Sementara di masyarakat, mereka juga sopan santun, peduli terhadap sesama, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akidah yang baik akan melahirkan karakter yang mulia dan tercermin dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Nomor 4. Materi akidah akhlak tentang kejujuran atau sifat sidik. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan memberikan pertanyaan atau cerita tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga menjelaskan bahwa sifat jujur merupakan akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penyampaian materi. Guru menjelaskan pengertian kejujuran, dalil Al-Quran, hadis, dan tentang kejujuran serta manfaat bersikap jujur bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, diskusi dan studi kasus. Peserta didik diajak mendiskusikan contoh perilaku jujur dan tidak jujur yang sering terjadi di sekolah atau lingkungan sekitar. Mereka diminta memberikan solusi terhadap masalah yang dibahas. Yang keempat, praktek dan pembiasaan. Guru memberikan tugas yang harus dikerjakan secara mandiri tanpa mencontek serta membiasakan peserta didik berkata jujur ketika menyampaikan pendapat atau mengakui kesalahan. Yang kelima, keteladanan guru. Guru menunjukkan sikap jujur dalam perkataan dan tindakan sehingga menjadi contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Dan yang keenam, evaluasi dan refleksi. Guru mengajak peserta didik merefleksikan manfaat kejujuran dan mengevaluasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Nomor 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan Rasulullah SAW bersabda, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.